semuanya, selamat malam. Kembali lagi bertemu dengan saya Ani dari fokusielts.com dan teman saya. Hai, dengan Miss Annie di sini. Jadi hari ini kami akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam speaking IELTS. Jadi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam speaking IELTS ada apa aja, Miss Annie? Ya, ada beberapa ya. Oke, bahkan kesalahan yang juga sering dilakukan oleh oleh mereka yang sebenarnya speakingnya udah bagus. Oke. Yang Iya, jadi sebenarnya bahasa Inggris mereka udah bagus, bahasa Inggris dasarnya udah bagus, tetapi masih melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. ya, yang pertama adalah bahasa yang terlalu casual, misalnya penggunaan I'm gonna, I wanna. Oke, jadi uh, uh, usahakan saat speaking IELTS, oke, kan discussion ya, especially speaking part itu kan discussion. Oke. Memang bahasa yang digunakan bukan bahasa yang resmi, tapi juga jangan menggunakan bahasa yang terlalu visual. Benar kan, Miss Ani? Iya, benar sekali. Jadi untuk IELTS, karena kesannya adalah akademis, jadi bahasa yang digunakan jangan terlalu casual, harus yang lebih akademis dari pembicaraan kita biasanya. Ya, benar. Misalnya I'm gonna itu bisa diganti menjadi I'm going to, oh I wanna menjadi I want you. Oke. Oke, yang kedua misalnya apa saja? Kesalahan yang kedua adalah overuse filler. Jadi overuse filler di sini maksudnya tidak hanya fillers yang seperti atau tapi ada juga filler yang terlalu sering disebutkan. Misalnya you know, terus diselanjutkan lagi dengan jawabannya, lalu di tengahnya you know. Jadi Ya, overuse benar. dari kata you know. Ya, karena penggunaan filler yang terlalu banyak, misalnya penggunaan kata you know, itu menunjukkan kalau kita tidak bisa mengakses vocabulary secara cepat. Ya, karena filler kan kita pakai untuk sebenarnya boleh memakai filler untuk memberi kita waktu untuk berpikir, tapi jangan juga overuse. Jadi penggunaan kayak sekali dua kali nggak masalah, tapi kalau di setiap jawaban ada kata you know, nah itu akan mengurangi nilai kita, ya nilai speaking. Iya, Jadi benar sekali teman-teman. Jadi itu akan mengurangi nilai speaking kita, terutama di part vocabulary, karena di vocabulary speaking itu kita seharusnya bisa menggunakan vocabulary dengan bebas tentang hal apapun. Jadi kalau terlalu sering menggunakan you know, itu menunjukkan kalau kita tidak memiliki jangkauan vocabulary yang luas. ya benar sekali. Oke, nah selanjutnya kesalahan selanjutnya adalah tentang intonasi. Ya, jadi dalam beberapa kasus kelas yang kami tangani ya misalnya ya, ada beberapa student yang seperti itu bagus banget, oke, fluensinya bagus, pokoknya bagus, tapi ngomongnya itu flat. Oke, dalam artian dia menggunakan intonasi yang monoton. Oke, ya, usahakan pada saat menjawab pertanyaan itu gunakan intonasi yang bervariasi ya, untuk menunjukkan kalau kita itu antusias, tertarik dengan pertanyaan supaya examiner juga bisa mengikuti jawaban kita dan antusias juga mendengarkan jawaban kita. Penggunaan intonasi yang monoton juga kadang menunjukkan kalau kita itu menghafal jawabannya. Jadi meskipun kita tidak menghafal, tapi penggunaan intonasi yang monoton itu mungkin saja mengarahkan ke keadaan kalau kita menghafal jawabannya, karena terlalu flat intonasinya. Ya benar, kedengarannya terlalu kaku ya misalnya ya. Ya. Oke, selanjutnya misalnya. Kesalahan selanjutnya adalah dalam masalah grammar, itu adalah overuse simple present tense untuk everything. Untuk Ya semua benar. pertanyaan. Padahal ada Benar. pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa pakai grammar yang lain. Soalnya di kriteria penilaian grammar itu penting untuk kita menggunakan tipe kalimat ataupun grammar yang berbeda. Jadi meskipun pertanyaannya simple, kita diharapkan untuk memakai nggak cuma grammar simple present tense. Ya, jadi caranya adalah, oke, pada saat menjawab, oke, jawaban kita itu menggunakan tenses yang sama atau grammar yang salah, yang sama atau struktur yang sama dengan soal. Kemudian kita kan harus extend jawaban kita kan. Nah, pada saat extend jawaban itu bisa menggunakan tenses yang berbeda atau struktur yang berbeda. Misalnya dikaitkan dengan something happen in the past atau dikaitkan dengan future atau bisa menjelaskan lagi dengan
present perfect tense. Jadi jangan semuanya dari awal sampai menggunakan present tense. Karena artinya kita menguasai limited range of grammar. Oke. Dan itu akan membuat kita mendapatkan nilai yang rendah untuk kriteria grammatical range and accuracy. Selanjutnya ada overuse of as I have said before. Jadi meskipun kayak dalam satu topik yang sama, misalnya topiknya tentang swimming, lalu kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama, lalu kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, lalu kita kayak as I have said before or as I have said previously, hal seperti ini diulang-ulang terus. Ya, sebenarnya dihindari ya, karena pada saat kita bilang as I mentioned before, as I have said before, kita secara otomatis akan menggunakan ide dan kosakata yang sama. Nah, sedangkan dalam IELTS itu usahakan di setiap pertanyaan kita menggunakan vocab yang berbeda atau bisa menggunakan sinonim. Khususnya untuk speaking part 2 dan part 3 ya, karena kan topiknya. Jadi ide yang sudah dipakai sudah dijelaskan di speaking part 2, jadi jangan dipakai lagi di speaking part 3. Misalnya, kalau di speaking part 2 menjelaskan tentang polusi udara, karena di speaking part 3 kalau disuruh menjelaskan lagi tentang masalah lingkungan bisa menggunakan ide yang lain, jangan polusi udara lagi, supaya ada kesempatan untuk menggunakan vocabulary yang berbeda dan grammar yang berbeda. Oke, nah kesalahan selanjutnya adalah pengulangan kata I think dan atau in my opinion. Student biasanya kalau sudah pakai I think itu seterusnya akan pakai I think, atau kalau sudah pakai in my opinion selanjutnya akan pakai in my opinion terus. Oke. Ya. Dalam IELTS usahakan jangan menggunakan frasa atau kata yang sama berulang-ulang. Makanya biasanya diajarkan untuk mengungkapkan pendapat selain I think dan in my opinion, ada beberapa cara lain untuk menggunakannya. Oke. Miss Ani? Ya, benar sekali. Jadi kalau kita terlalu sering mengulang sesuatu secara berulang-ulang atau lebih dari satu kali, selain mengurangi mungkin mengurangi poin kita di bagian vocabulary, itu juga menurunkan antusias pendengar. Jadi kemungkinan pendengarnya akan bosan karena terlalu sering mendengarkan hal yang sama berulang-ulang. Ya, dan yang terakhir adalah ya ini tipikal student kita ya. Iya. Penggunaan maybe dan because yang terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Jadi seperti semua pertanyaan itu selalu dijawab dengan because. I don't like swimming because. I'm not a big fan of reading because. Ya, dan juga penggunaan maybe. Oke. Ya, beberapa student menjawab pertanyaan itu pasti biasanya kadang ada beberapa yang banyak menggunakan kata maybe di dalam jawabannya yang sebenarnya kata itu tidak dibutuhkan dalam jawaban itu. Jadi sebenarnya dihindari. Oke. Setelah itu penggunaan kata maybe juga membuat jawaban kita terdengar kurang meyakinkan. Oh iya, jadi penggunaan kata maybe membuat kesan kalau kita itu tidak percaya diri dengan jawaban. Ya, that's right. Kecuali kalau pertanyaannya tentang speculate, nah itu boleh menggunakan kata may atau will karena kita speculate memprediksi. Sedangkan untuk because, ya selain memberikan reason untuk extend, jawaban ada beberapa cara lain untuk extend jawaban kita selain penggunaan kata because. Ya, mungkin bisa express our opinion about it atau feeling atau dikaitkan dengan sesuatu yang terjadi in the past atau dikaitkan dengan future planning, ya. Jadi boleh memakai because asalkan jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan. Oke. Lagi Miss Ani? Dan yang terakhir adalah ini mungkin sering terjadi kepada beberapa student yang kami ajar adalah terkesan berbicara terlalu cepat untuk topik yang familiar dan sebaliknya berbicara terlalu lambat untuk topik yang tidak familiar. Sedangkan di IELTS sendiri kita diharapkan untuk berbicara dengan nada yang konstan, natural. Ya benar. Oke, jadi usahakan
saat menjawab pertanyaan, meskipun kita tahu jawabannya ya don't speak too fast, dan jangan juga ngomong terlalu lambat, karena itu akan mempengaruhi nilai fluensi kita. Karena ada 4 aspek yang dinilai ya, dan 4 aspek ini proporsinya sama, masing-masing 25%. Masing-masing 25%. Jadi saat speaking, perhatikan baik-baik fluensi dan coherence kalian, vocabulary range and accuracy, grammatical range accuracy, pronunciation, and also your intonation. Oke. Oke teman-teman, jadi hari ini saya dan Miss Eni sudah membahas beberapa kesalahan yang terjadi dalam speaking yang kami temukan dalam student-student kami. Semoga bisa membantu dan kita akan ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. See you.